Tanggal berapa lu ngadepin Doktif? Doktif nggak mau damai sama lu. Nggak ada kata damai sama lu. Ya, memanfaatkan agama lu. Habis guys, habis. Memanfaatkan lu. Parah. Demi dapetin simpati lu kayak begitu, main gimmick-gimmick lu. Terlaluan lu. Nggak suka Mamski sama orang yang tukang bohong, tukang flexing, tapi jualannya nggak bener. Nggak suka Mamski. Bagi-bagi bagi-bagi HP. Ngapain lu bagi-bagi HP tapi lu keruk lagi 1000 kali lipat daripada harga HP yang pura-puranya lu mau kasih orang. Aduh, mana sih? Nah, ngapain begitu? Ngasih pancingan-pancingan kayak gitu. Mendingan benerin produk lu tuh. Kasih orang hadiah-hadiah tapi ngerugiin berapa juta orang dirugiin. Harga HP mah cuma berapa? Paling 27 juta yang paling baru. Tapi lu ambil ratusan miliar, gila per bulannya. Itu yang Doktif juga udah sebutin tuh di persidangan. Yang hakimnya turu itu. Turu ay. Orang lagi jelasin kronologis. Nah, oke, kembali ke JPU-nya ya. Yang aku saksikan, kalian kalau mau nih, oke, teman-teman. Yang aku saksikan di pengadilan ya. Itu ada upaya untuk membuat Doktif itu tampak kelihatannya gitu ya, chat-chat sama NM sama Dokter O untuk sesuatu sesuatu ini upaya yang membuat si RG nih merasa seperti yang kemarin dia bilang tuh skenarionya mereka. Seperti kayak, oh ya saya udah dicoreng kredibilitasnya saya dikata-katain lah, abu-abu lah, apa segala macem. Jadi mau dicocok logi. Mereka berusaha mengaburkan masalah yang sebenarnya ada di produk overclaim dan overprice. Tahu nggak lu? Tahu nggak? Jadi nggak usah mau menggiring opini masyarakat ya, kita udah pada paham. Karena kan kita ngikutin udah hampir setahun. 9 bulan yang lalu dari VT-nya Doktif yang pertama itu di bulan apa tuh? Agustus, Juli. Terus meledak di September, Oktober. Gue aja ingat. Gue tuh ingat. JPU lu kemana aja lu? JPU main HP. Gak lucu lu bikin begitu main HP, sosok kayak ngevideoin kita. Kita mah konten kreator, anak TikTok. Nah lu apa lu tuh dibayar rakyat tahu untuk menegakkan keadilan yang setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Gak usah lu gimmick-gimmickin ngikutin kita, video-video. Lu urusin aja tuh pengadilan. Tegakkan, cari info. Dengarkan saksi. Ojo turu ae. Ojo turu. Dengarkan saksi dari kedua belah pihak. Ngapain lu? Video-videoin kita. Pakai HP lagi lu. Gak respect tahu ngeliat lu begitu. Iya. Ngawur aja. Anak-anak aku di mana sih? Co-host aku datang jam 7 nih guys. Sebentar ya guys. Belum ada yang datang ini. Tidur apa? Gimana sih? Mana anak-anak gue ini? Sebentar sayang. Anjir, enggak, anak-anak gue masih pada perawan ting-ting. Nah, terus
Oh, hujan ya? Macet ya? Udah gitu, say. Busat, bukan lagi. Dari awal ya udah menye-menye. Itu yang bertiga tuh terus berempat tuh sama ada yang cowok itu mana? Cowok itu Pak kok kemarin yang cowok bots itu nggak ada ya yang boti-boti. Si Botski nggak muncul loh cowok yang kemarin. Kemana dia ya? Kena mental. Yang ngerumpi dulu sambil nungguin host gue ya. Kena mental kayaknya tuh. Kerimbat apa? Rambut aja nggak ada kok kerimbat. Apa nih sing kerimbat rambutnya ora ono rambut kok kerimbat to yo. Gue gedek banget. Sumpah. Udah gitu ya. Doktif itu kan di tengah-tengah nih. Terus ditanya dong sama JPU-nya. Apa ini maksudnya? Kamu lihat kamu message terdakwa tuh flexing lagi tuh gitu kan. Pokoknya adalah ininya chatnya gitu kan. Mereka baca dari chat dari HP tuh say. HP-nya kan waktu itu kan dipanggil sama Polola. Diambil, dilihat chatnya. Menurut gue ya, chatnya tuh biasa aja. Gimana sih kalau kita lagi abis ngeliatin orang nih bikin VT pakai dayang-dayang diseragamin, terus seolah-olah kayak masangin sepatu, ya. Lagi nonton ngambilin snack, ngambilin ciki, kayak orang yang kagak bisa, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Mau nonton aja mesti kayak diambilin semuanya. Gunanya fungsi tangan lu apa? Tangan lu apa? Kaki lu. Sok dikasihin seragam semua. Oh yang ini bagian untuk ngurusin sepatu, untuk ngurusin tas, untuk ngurusin. Aduh. Modelan flexing lu kalah tuh. Pangeran Monaco sama Putri Monaco kalah mereka. Dua sendiri. Pasang sepatu sendiri. Terlalu, gue bilang terlalu. Thank you Davia Scarf. Makasih Davia Scarf. Nah, chat itu mau digiring sama JPU. Kayak seolah-olah, oh lu ada rencana ya buat nyerang-nyerang si DRG. Kagak. Nih gue kasih tau ya JPU ya. Kalau DRG itu, gak usah DRG itu barang-barangnya tidak overclaim, tidak overprice, tidak merugikan orang banyak. Kagak bakalan di-spill sama NM dan Doktif. Kagak bakalan. Kalau produk dia itu benar bagus, dia nggak pakai flexing, nggak bakalan ini semua terjadi. Nggak bakalan. Contoh. Nih. Contoh nih, lihat nih, lihat. Yang dari grup RG, lu lihat nih. Buka mata lu ya. Nih gue mau gue review nih. Nih. Contoh ya. Ini gue juga pakai produk ini. Saksi. Ini Doktif approve loh. Produk lokal juga, Noira. Nih. Ya. Whitening booster yang buat ngalusin tangan tuh sampai bener-bener tangan kita tuh sampai ini. Nggak ada masalah. Memang beneran bagus. 37 kali isi yang terkandung di dalam sini ada niacinamide-nya. Berapa kali lipat niacinamide. Wanginya. Terus semuanya bahan-bahannya yang sudah dicek sama Doktif di laboratorium. Oke. Ada nggak Doktif kesel, marah? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Noira sayang, ini loh. Ini benar. Yang ini loh sayang, ini emang bagus beneran. Ini Doktif approve. Ini bukti bahwa tidak ada Doktif itu membuat suatu serangan atau apapun. Itu nggak ada, bohong itu. Itu Doktif hanya simply review.
Ngerti gak simply? Sekedar review. Gak ada serang-serang itu yang seperti JPU berusaha untuk giring opini. Hello. Gak ada, say. Ini gue menyaksikannya. Ini gue saksi sebagai mata netizen, sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa. Gak ada, gue bukan saudaranya Doktif. Dengerin ya, ini udah Mamski masukin tuh. Di etalase yang pengen tahu produknya, langsung ambil aja. Mamski bukan saudaranya Doktif. Bukan temen lama gitu ya. Yang ada keuntungan dari Doktif, tidak ada sama sekali keuntungan dari Doktif. Sama sekali. Wallahi nggak dibayar Doktif, nggak dibayar Nikita Mirzani. Demi Allah biar gue nggak selamat. Tuh. Tapi gue dari mata masyarakat, mata netizen, seorang konsumen yang gue pemerhati sosial media, pemerhati itu Mamski. Itu udah Mamski selipin sayang. Habis mandi tuh kamu tuh kalau pagi nanti tetap pakai SPF ya. Tapi kalau mau tidur malam pakai ini say. Tone up dia, ngetone up, asli tone up. Iya, boleh upload aja. Apapun konten yang udah Mamski up, boleh kalian ambil bebas. Bebas, udah Mamski izinin ya. Gak masalah kok. Gak masalah. Ini tuh buat kalian kulitnya kusam, terus kalau misalnya kurang-kurang rata warna kulitnya, sama pengen ngetone upin, ini nih guys, beneran asli. Baca tuh di situ tuh. Baca. Sorry, gak usah jadi sok-sok duta anti bulai-bulai ya. Kalian juga sukanya ngebulai orang. Gue aja dibulai, pernah nggak gue ngebulai si FS? Gak pernah loh guys. Gue tuh sama FS bahkan gue nggak panggil dia dengan julukan yang di ini netizen Andur ya kan? Waktu itu kan dia kan dijulukinya Andur, terus Nepos, terus apa lagi? Gue panggil dia FS, pakai inisialnya dia. Gue masih menghargai. Tapi ternyata gue ketemu di pengadilan, si FS ngebulai gue duluan. Tuh, wawancara aja si Emma tuh duduk di bawah pohon, artis apalah, mulung koin lah, nge-live TikTok lah, ngehina kerjaan gue. Lu yang duluan, nyenggol-nyenggol gue. Lu jual, gue borong ya. Terus lu gak usah sok-sok ngerasa, oh ya dibulai. Lu tukang bulai. Dirimu yang sukanya ngebulai orang. Gak cuma ngebulai, ngesetting. Ngesetting, tahu gak lu? Nih. Enggak, ini baju dari Essential Fitness Management. Jadi ini baju dari tempatnya suamiku. Essential Fitness Management itu nama usahanya suami aku dan aku di dunia olahraga. Makanya kita bergerak di bidang kesehatan, olahraga, sport, ya, fitness. Ini kalau kalian mau baju ini nggak bisa. Nanti kalau mau Mamski bikinin print gitu. Nanti aku jual kaos dari Mamski. Mau pakai IFM. Ini IFM, Essential Fitness Management. Nanti kalau kalian emang mau IFM bisa Mamski bikinin. Tapi nggak banyak lah. Belum tahu kapan. Nggak janji gue. Gitu loh. Enggak, karena ada dendam kesumat. Dendamnya, ampun deh gue. Dendamnya nggak karu-karuan. Heran gue. Saya sampai kapanpun, sampai saya mati. Aduh, dendam sekali. Yang ngajak lu tuh buat nimbrung tuh lo siapa? Ya kalau misalnya si NM-nya udah gak mau berteman karena terlalu toksik, ya udahlah, lupain aja. Kita kan berteman banyak orang, banyak teman juga di mana-mana. Ngapain sih satu orang itu kayak di umek-umek gitu loh, heran gue. Udah gitu ngehina-hina gue pula.